Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian yang akan di-entry melalui modul account ya, modul account, kemudian record journal entry. Sebenarnya di sini mudah karena yang kita kerjakan hampir sama persis seperti ketika kita mengerjakan pada siklus manual gitu. Jadi posisi debit dan kreditnya kita harus paham gitu. Ketika kita sudah memahami posisi debit dan kreditnya, maka memasukkan jurnal penyesuaian di record entry ini akan lebih mudah ya. Di sini bukti memorial mengenai hasil pemeriksaan fisik. Jadi jurnal penyesuaian setiap siklus itu berbeda. Jadi makanya ketika kita mau memasukkan jurnal penyesuaian, kita harus paham dulu mengenai posisi debit dan kreditnya terhadap suatu transaksi. Oke, kita masukkan ke record journal entry. Nominal jurnalnya ini masuknya ke sini. BM12. Yang di situ ya. BM12 tanggalnya sesuaikan. Biasanya jurnal penyesuaian itu kan memang di akhir periode ya. Jadi biasanya di tanggal 31 Desember. Memonya. Nah, ini kita bisa bikin satu persatu. Misalkan ini untuk BM12 saja. Kemudian nanti kita record, kita ganti lagi ke BM12 3 kita record. Tapi bisa juga sekaligus. Gitu ya. Caranya sama aja. Jadi tidak ada berbeda. Hanya kalau misalnya sekaligus, di sini kita masukkan semuanya gitu. Di sini kalau kita mau masukkan semuanya, pilih aja jurnal penyesuaian dan kita tab kemudian ke sini ya. Nah, ini hasil pemeriksaan fisik. Diketahui ada 2 inventory yang rusak dan barang ini harus disisihkan. Otomatis kalau di manualnya itu kan beban kerusakan barang dan inventory-nya dikredit, yang artinya persediaannya berkurang. Kalau kita lupa akunnya apa, kita bisa lihat di akunnya, daftar akunnya. Sini spoilage bis. Nah, di sini kepala 6 ya, beban. Nah, di sini ada beban kerugian kerusakan barang dagang, spoilage expense, kepala 6. Nanti kita pilih kepala 6 ya. Di sini kita, karena ini kedip-kedip, jadi bisa kita langsung ketik angka 6. Jadi nanti langsung ke kepala 6. Kita pilih spoilage, double klik. Nah, masukkan ini totalnya ya, langsung 28 juta. Kita tab. Nah, ini debitnya sudah nih, beban kerugian kerusakan barang dagang. Nah, di kreditnya apa? Nah, di sini kita harus paham. Nah, di sini inventory-nya kita kredit. Nah, dia otomatis ya. Nah, berarti sudah selesai nih BM jurnal penyesuaian pertama. Nah, kita lanjut ke jurnal penyesuaian kedua. Kita tab-tab saja. Kedua, telah diterima rekening koran Bank Permata tanggal 31 Desember, interest revenue 3 juta, bank service charge 250. Nah, di sini berarti rekening koran berarti berkaitan dengan cash in bank ya. Cash in banknya, kemudian kalau kita masih bingung apa aja dan berapa nominalnya, kita bisa sambil hitung. Interest revenue itu kan pendapatan di kredit 3 juta. Bank service charge di debit 250. Nah, berarti sisanya di debit cash in bank 2.750. Nah, seperti ini. Dan kita tab debitnya lagi bank service charge ya, beban biaya administrasi. Itu kepala 9 biasanya. Di sini 250. Nah, berarti interest revenue-nya 3 juta. Kepala 8.
Sudah. Nah, kemudian kita lanjut ke bukti ketiga. Nah, di sini data penyesuaian akhir periode. Persediaan akhir store supplies dinilai 7 juta. Nah, ini kan akhirnya, persediaan akhirnya itu 7 juta. Berarti berapa yang menjadi beban? Berarti kan kita harus melihat saldo awalnya dulu ya. Saldo awalnya itu berapa? Nah, di sini kita bisa aja melihat soalnya atau bisa melihat di sini. Ini kita minimize ya. Jurnal penyesuaiannya kita minimize, kita masuk ke report account trial balance. Nah, pilihnya di sini November ya, bukan Desember. Waktu sebelum transaksi November Desember ini nggak ada masalah karena hasilnya sama. Tapi ketika sudah masuk transaksi, maka untuk melihat saldo awalnya itu kita pilih periodenya November. Kalau kita pilihnya Desember, nanti itu sudah tidak sesuai lagi dengan saldo awalnya. Kita coba ya, kita display. Ini yang Desember, ini sudah masuk transaksi, nominalnya menjadi 2.605.000.000. Tapi kalau kita pilih November, ini kita nggak bisa, kita close dulu deh. Kita pilih November, kita display. Nah, ini hasilnya 1 miliar. Nah, yang sesuai kan yang ini ya, yang neraca saldo awal. Nah, maka seperti itu cara melihatnya. Nah, di sini kita lihat store supplies-nya di awal berapa, di sini 14.500.000. Di akhir periode 7 juta. Maka yang menjadi beban adalah 14.500.000 dikurangi 7 juta, yaitu 6 juta. Kita close. Kita minimize saja ya. Nanti bisa kita itu lagi. Bisa kita lihat. Ini kita perbesar. Nah, ini akunnya, kita tap kepala 6. Store supplies expand. Tadi 14.500.000 dikurangi 7 juta ya, berarti 7.500.000. Kita tap. Store supplies-nya pala 1 ya, berarti tutup pala 1 sama. Nah, kalau sudah sesuai dan antara debit dan kreditnya, maka di sini out of balance-nya 0. Seperti itu. Oke. Kalau sudah semuanya kita input, kita record. Nah, kemudian ditutup. Nah, seperti itulah untuk membuat jurnal penyesuaian dan melihat neraca saldo awal ketika kita memasukkan jurnal penyesuaian. Oke, sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.